Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Raja Ampat, destinasi wisata Indonesia yang sangat terkenal karena keindahan alamnya. Bukan hanya lokal, tapi internasional. Ya, polemik ini terjadi gara-gara beberapa postingan atau isu ya yang tersebar di media sosial oleh beberapa LSM dan ditambah lagi narasi-narasi yang sangat menyesatkan dan juga foto-foto atau video yang sangat jauh dan berbeda dari kenyataannya. Nah, ini gue punya beberapa pandangan dari masyarakat ya. Ada yang saksi ya, ada yang menjadi saksi kala itu dan juga ada beberapa pandangan dari warganet dan Ibu DJ. Bagaimana pandangannya? Mari kita simak bersama. Let's go. Fritz nggak bisa balas, biar aku yang balas. Oke, one reaction. Kau kan bilang 2017 saksi nih. mulai terjadi. Saya saksi hidup. 2007 kami berangkat dari Balai Karimun pergi ke Pulau KWI, di sampingnya Pulau Gak. 2008 itu mulai operasi, mulai pemuatan ke kapal Jinfeng. Itu muatan rencana muat 75.000 ton, baru termuat 32.000. Kami sudah kena tangkap sama Angkatan Laut. Jadi waktu itu perebutan antara Bareskrim, Mabes Polri sama Angkatan Laut. Jadi Angkatan Laut yang tangani. Kami dibawa 2 kapal Tango Bravo, 1 muatan 1 kosong, dibawa ke Bitung, dikawal oleh KRI Kalakai sampai di Bitung. Dari Sorong sampai di Bitung, dari Raja Ampat sampai di Bitung, baru diikat di pulau apa namanya itu, di depan pelabuhan Bitung lah. Diproses di situ, diinterogasi anggota saya 3 orang turun interogasi. Habis berapa hari dilepas balik lagi ke Papua, ke Raja Ampat. Habis itu dibongkar balik. PT itu ditutup. Jadi kau jangan bilang itu 2017. 2007 mereka sudah produksi, 2008 sudah mulai ada pemuatan. Jadi saya saksi hidup. Jangan kau asal bacot aja kau. Jangan kau salah-salahkan Pak Jokowi lah, Pak Prabowo lah. 2007-2008 itu sudah terjadi. Asal kalian tahu, di posting itu foto-foto pulau-pulau kecil yang bagus-bagus itu. Pulau Gak sama KWI, mereka satu kawasan masih Raja Ampat. Tapi pulau-pulau kecil-kecil itu yang diposting orang itu jauh ke atas lagi. KWI sama Sigak ini, yang nikel-nikel itu jauh ke atas. Kau kan nggak pernah sampai ke sana. Saya sudah sampai. Begitu. Biar kau agak cerah sedikit pemikiranmu. Atau kau memang pembenci Pak Jokowi atau Prabowo ya. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Lucu berita ini. Katanya pemerintah sekarang itu mau merusak Raja Ampat dengan tambang. Padahal sejak 1998 tambang itu udah ada. Jadi tuh transisi dari Orba ke reformasi. Diam-diam tambang itu udah melewati 5 presiden setelah Bapak Soeharto. Dan baru di pemerintahan Pak Prabowo inilah tambang itu direview. Antara mau dilanjutkan atau direm. Dan di salah satu presiden yang 5 tadi, itu justru ada momentum di mana investasi tambang itu memang kerannya dibuka besar-besaran. Zaman reformasi itu, semangat-semangatnya orang buka keran, tapi lupa nutup kerugian jangka panjang. Tambang masuk, investasi asing banyak. Pokoknya sampai lupa lah ngontrol lingkungan. Jadi, kesimpulannya adalah pemerintah yang saat ini itu bukan merusak atau menambah masalah di persoalan Raja Ampat ini, tetapi sedang mereview warisan yang nggak pernah direview. Dan ini bukan pencitraan, karena mereka itu rela dikritik, difitnah sama kompor-kompor yang ada di luar, yang memanfaatkan situasi, ya kan? Ini tuh tanggung jawab sejarah, paham ya? Jadi kalau kita lihat dari atas langit dan menggunakan satelit yang di zoom, maka sebenarnya yang terjadi di Pulau GAG itu seperti apa? Ada penambangan, ya. Tetapi Pulau GAG ini letaknya tidak ada
di tempat pariwisata Raja Ampat, melainkan sangat jauh. 40 km jaraknya dari pariwisata Raja Ampat, sebagaimana yang dilaporkan oleh Menteri SDM Bapak Bahlil. Sekarang ini orang-orang di medsos membenci Bapak Jokowi itu ya, sedang menyebarkan fitnah terhadap Bapak Bahlil, seolah-olah Bapak Bahlil ini menyembunyikan apa yang terjadi di Papua. Dan mereka juga membuat video-video AI seolah-olah warga Papua itu marah berteriak-teriak. Mereka sudah menciptakan suara-suara demo di situ. Padahal tidak ada demo. Yang ada tadi Mace-Mace tadi itu berdemo karena menginginkan bahwa tidak usahlah disebarkan hoax tentang Pulau GAG di mana mereka tinggal. Mereka sudah aman, nyaman, damai di situ. Kenapa harus ada orang yang mengutak-atik mereka, kemudian membuat mereka menjadi tidak nyaman dengan berita hoax ini? Untuk itu teman-teman, untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Papua dari berita hoax, menyelamatkan saudara-saudara kita di Kepulauan Raja Ampat yang sudah pasti atas berita hoax ini akan dirugikan. Karena apa? Orang-orang asing yang ingin berkunjung ke tempat pariwisata Raja Ampat tidak jadi melakukan kunjungan, tidak jadi berwisata karena termakan berita hoax ini, sehingga ini akan mengurangi penghasilan dari penduduk Raja Ampat. Raja Ampat adalah tempat mereka mencari sesuap nasi. Turis-turis itu adalah customer mereka. Kalau turis-turis tidak datang ke Raja Ampat karena berita hoax ini, tentu saudara-saudara kita yang ada di Raja Ampat akan dirugikan. Kalian penyebar berita hoax harusnya memikirkan itu. Jangan hanya gara-gara kalian ingin viral, konten-konten kalian ini ingin viral, kalian menyebarkan fitnah. Dan fitnah ini akan kalian bawa sampai mati. Kita semua tidak menginginkan negara kita ini menjadi hancur, hutan-hutan menjadi rusak akibat penambangan yang brutal. Kita tidak mendukung eksploitasi tambang yang dilakukan secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan lingkungan. Saya adalah auditor lingkungan. Saya memiliki pengetahuan tentang lingkungan mungkin lebih baik dari kalian-kalian yang menyebarkan berita fitnah ini. Saya punya sertifikasi proper dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga saya memahami banyak hal tentang kerusakan lingkungan. Saya juga sangat peduli dengan lingkungan. Betul. Kalian yang menyebarkan hoax, apakah kalian sudah peduli dengan lingkungan? Apakah kalian masih belanja menggunakan plastik? Apakah kalian masih suka membuang plastik di kali? Apakah kalian masih suka membuang sampah sembarangan? Apakah kalian masih menggunakan wadah-wadah plastik yang justru itu akan menyakiti bumi kita? Kalau kalian masih melakukan itu, kemudian sekarang berteriak-teriak, save Raja Ampat, save Raja Ampat, save Raja Ampat, lebih baik kalian sembunyi saja di kolong tempat tidur, ya. Karena apa? Perjuangan kalian untuk men-save Raja Ampat justru akan mencelakai saudara-saudara kita yang ada di Raja Ampat. Yang saat ini kondisinya masih baik-baik saja, kalian gembar-gemborkan sudah rusak. Dan kalian tidak sadar sudah membantu orang-orang asing untuk memisahkan Papua dari tanah Indonesia Raya. Dan kami, YouTuber Nusantara, tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan suara-suara kebenaran melawan kalian. Ya, begitulah tadi sobat-sobat ya, pandangan Ibu DJ dan beberapa warga Indonesia ya, yang tahu lah bagaimana pertambangan yang ada di Raja Ampat itu. Dan info terbaru kan ya, 4 PT itu udah dicabut izinnya karena penyalahgunaan ya. Dan hanya satu yang dilanjutkan ya, tapi dengan pengawasan yang sangat ketat. Begitulah kalau kata Menteri SDM Bahlil Lahadilia. Tentu saja ya, gua tahu ya bahwasannya apa yang dilakukan Pak Jokowi pada saat itu tidak jarang lah ya. Gua dengar beliau itu membuka tambang baru, tapi lebih memilih untuk tambang-tambang hasil tambang itu tidak langsung diekspor ke luar negeri, dibawa ke luar negeri, tapi dikelola dulu di dalam negeri. Setelah dikelola di dalam negeri, disitulah kita dapat banyak pendapatan, ya. Nggak tiba-tiba mentah langsung dibawa keluar, pas udah jadi baru dikembalikan ke Indonesia. Rakyat kita jual murah, beli mahal. Ya, tapi mereka harus banyak kudu tahu ya.
ya sedikit-sedikit gua tahu lah. Tapi dengan video-video ini kita jadi menambah wawasan bahwasannya apa yang terjadi di media sosial terkait Raja Ampat itu tidak benar. Bahkan warga itu sendiri sangat sangat uh, bermanfaat ya adanya pertambangan eksplorasi nikel ya di Raja Ampat karena pendapatannya mungkin ya, dan warga di sana pun berkeinginan untuk semua warga yang ada di media sosial untuk menghentikan berita-berita isu negatif yang ada di Raja Ampat bahwasannya apa yang terjadi itu tidak benar. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatin, Kak.